Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rindra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rindra? Alhamdulillah Pak Fajar, ketemu lagi Pak Fajar. Oke, oke Pak Rindra, sebelum nanti Pak Rindra melakukan coaching dengan Bu Hilda, Iya Pak Fajar. saya di sini sebagai observer ingin memberikan beberapa informasi untuk Pak Rindra. Ada beberapa informasi. Yang pertama adalah terkait dengan rubrik penilaian yang nanti harapannya bisa menjadi acuan Pak Rindra dalam melaksanakan coaching sehingga menghasilkan hasil yang maksimal Pak Rindra. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip jenengan sebagai coach dalam coaching, yaitu harapannya sehingga Pak Rindra bisa menghadirkan kondisi kemitraan, kemudian ada proses kreatif, yang terakhir adalah memaksimalkan potensi dari Bu Hilda nanti. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kompetensi inti. Semoga Pak Rindra bisa hadir sepenuhnya dalam pelaksanaan coaching, kemudian dapat mendengarkan secara aktif dan maksimal, kemudian tentunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa Pak Rindra. Dalam kegiatan coaching nanti Pak Rindra diharapkan bisa melaksanakan kegiatan coach dengan alur tirta, yaitu dimulai dari Pak Rindra memberikan tujuan, menanyakan pertanyaan yang untuk mengidentifikasi, kemudian untuk rencana aksi, kemudian tanggung jawab Pak Rindra. Bisa dipahami Pak Rindra? Bisa Pak Fajar. Nanti saya akan menerapkan tadi yang seperti dijelaskan Pak Fajar, di mana saya harus menggunakan alur tirta, rasa, lalu saya juga selain itu juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot, lalu yang tidak luput juga saya juga harus menjaga kenyamanan Bu Hilda ketika nanti coaching dengan saya, gitu, agar kondisi bisa nyaman Pak Dengki, agar Pak bisa terbuka dan memberikan solusi-solusi yang terbaik juga. Betul. Kemudian sebelum Pak Rindra melaksanakan coaching dengan Bu Hilda, saya ada beberapa pertanyaan Pak Rindra untuk jenengan. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Rindra kembangkan sebagai seorang coach, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang jelas saya ingin Bu Hilda itu nanti bisa benar-benar terbuka, lalu Bu Hilda bisa menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapinya Pak. Dimana saya di situ akan menjadi sosok pendengar yang baik untuk Bu Hilda, begitu Pak. Jadi Pak Rindra ingin hadir sepenuhnya, kemudian tentu mendengarkan secara aktif Pak G. Kemudian dari kedua kompetensi itu, adakah yang ingin Pak Rindra spesifikkan mungkin Pak Rindra? Kalau untuk spesifiknya mungkin saya akan tetap menggunakan alur tirta dan rasa itu tadi Pak, untuk memperdalam bagaimana Bu Hilda itu menyikapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang sudah dihadapi sendiri tadi. Luar biasa Pak Rindra. Yang terakhir ini sebelum jenengan melaksanakan coaching, tolak ukur keberhasilan seperti apa yang menurut Anda bisa dikatakan coaching nanti berhasil Pak Rindra? Tolak ukur yang saya jadikan acuan di dalam nanti ketika saya menjadi coach untuk Bu Hilda itu, rencana saya itu nanti Bu Hilda itu bisa merasakan nyaman, dimana ketika ngobrol sama saya, lalu beliau juga nanti akan saya beri pertanyaan tentang kaitannya itu dengan umpan balik apa aja, dimana Bu Hilda itu bisa memberikan jawaban atas unek-uneknya yang sudah menjadi bebannya yang mungkin sudah tertimbun sampai tahunan atau bulanan ya Pak Fajar. Di situ dimana saya akan menggali lebih dalam. Baik Pak Rindra, semoga rencana panjenengan dalam kegiatan coaching nanti bisa menggali secara maksimal potensi yang dimiliki oleh Bu Hilda sehingga beliau bisa menemukan solusi atas nanti permasalahan-permasalahannya. Demikian Pak Rindra, silahkan bisa melanjutkan kegiatan coaching hari ini dengan Bu Hilda.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Halo. pagi, Selamat Pak pagi. Rindra. Bu Hilda, bagaimana kabarnya Bu Hilda? Alhamdulillah, Tumben ini baik. Bu Hilda tiba-tiba nyamperin saya. Saya Ada mau permasalahan curhat, apa? Pak. Oh, mau curhat Bu? Iya. Bisa ngobrol-ngobrol Bu? Oke, ada waktu nggak, Pak? Ada, boleh. Berapa menit Bu Hilda? 1 jam, 2 jam? Sebisanya Pak Rindra saja. Oke, bisa. Kebetulan hari ini saya baru kosong untuk jam pembelajaran hari ini, jadi sepenuhnya untuk Bu Hilda. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu Bu Hilda? Jadi gini, Pak, saya tuh kemarin ini kan saya tuh wali kelas ya, Pak. Iya, Bu Hilda Wali wali kelas kelas. Kelas 12, 12, bangunan 1. bangunan 1. Nah, berhubung anaknya ini kan semuanya pada PKL ya, Pak. Iya, betul Bu. Bulan-bulan PKL ini, Nggih. Pak. Nah, di situ tuh ada anak yang satu anak Nggih. itu ada permasalahan ingin pindah tempat PKL, Pak. Ada Gitu. permasalahan anak yang ingin Pindah pindah PKL. PKL, tapi jadinya dia bolos di tempat PKL, Pak. Jadi dampaknya malah buruk ya Bu? Iya, betul, Pak. Jadi dia tidak ada konfirmasi gitu loh, Pak, Sama pembimbingnya. jurusan pembimbingnya. Dan kebetulan pembimbingnya juga saya, Pak. Oh, kebetulan Bu Hilda sendiri Iya. pembimbingnya. Awalnya itu gini, Pak. Awalnya itu si anak ini tuh izin nggak masuk karena sakit. Oh, karena sakit. Gitu, tapi tiba-tiba kok berhari-hari sampai 1 minggu. Terus Sampai tiba-tiba 1 minggu dia bilang ke saya kalau saya mau pindah. Oh, begitu. Saya juga Berarti dari anaknya ada tidak kenyamanan di tempat PKL ya Bu ya? enggak, betul. Nah, saya tuh jadi bingung, Pak. Karena kan yang namanya ngeplot tempat PKL itu kan nggak gampang ya, Iya, Pak. betul, Maksudnya Bu. butuh dana juga Nah, ya, Pak, iya, tentunya. Lah terus di situ anaknya itu gini, Pak. Karena permasalahan mungkin dari secara fisiknya ya, Pak, kan karena sakit-sakitan itu tadi. Iya. Bilangnya sih sakit-sakitan ya, Pak, anaknya. Berarti Terus nggak bisa dipaksa ya Bu kalau anak Iya. sakit-sakitan seperti itu. terus nggak ada kendaraan gitu, Pak. Nah, iya betul Bu. Karena kan tempat PKL-nya cukup jauh, Pak, di Iya. Batangan, sedangkan rumahnya itu di Plangitan Oh, gitu. Jadi gitu. kan agak Berarti jauh. setiap hari anak ini ngelaju ya Bu ya? Iya, Dari Pati betul. sampai Batangan Ah, gitu ya Bu ya? Karena Iya. kan kalau di tempat PKL yang bangunan itu proyeknya pindah-pindah gitu loh, Iya, Pak. betul Bu Ida. Jadi nggak harus di Batangan juga. Nanti setelah Batangan mereka akan Jakenan, Pak. Sedangkan secara Iya. fisik kurang bagus dan tidak punya kendaraan gitu, Pak. Terus langkah yang sudah dilakukan Bu Hilda untuk menangani permasalahan seperti ini apa kemarin Bu, yang sudah mulai dilaksanakan Bu Hilda? Saya koordinasi sama jurusan tentunya karena kan saya ini guru matematika ya, Pak. Guru mapel yang jadi pembimbing gitu. Terus saya konfirmasi sama jurusan, bilangnya jurusan ya kita nunggu dulu karena kan kalau buat mau pindah itu kan perlu proses ya, Pak. Ada yang namanya penarikan lalu penerjunan ulang seperti itu, Pak. Terus belum lagi nanti izin ke dunia industrinya yang mau dipamiti itu ya Bu, ditinggal pergi itu juga ya Bu. Terus apakah sudah berjalan langkah yang sudah Bu Hilda lakukan itu? Sudah, Pak. Kemarin saya ini namanya tentunya mengajak memberitahu orang tua dari si anak ini. Terus pemanggilan orang tua biar kita diskusi bersama-sama mencari solusinya gitu kemarin, Pak. Terus kemarin juga ini, Pak, saya mencoba untuk mengajak si anak untuk nggak apa-apa, di situ kan temennya berdua ya. Iya, di tempat PKL-nya itu ya Bu ya. Berdua. Jadi kamu kalau nggak punya kendaraan bisa nebeng. Iya, betul. Nanti kamu tinggal bayar rin bensin atau gimana, karena kan terkait dengan nggak punya kendaraan itu tadi. Berarti prinsip simbiosis mutualisme diterapkan betul. gitu ya. Kalau dia merasa nggak enak kan bisa bayar bensinnya Betul, Bu. aja gitu. Betul. Tapi Mungkin kita sebagai guru ya hanya bisa memberikan suatu masukan-masukan seperti itu ya Bu Hilda. Iya, karena kan
nggak gampang untuk buat pindah itu tadi Pak. Terus juga ini saya memberi motivasi si anak buat tetap, maksudnya kalau misalnya kamu merasa sakit ya bilang sama pembimbing PKL yang di sana, pembimbing lapangannya, betul. tentu kan pasti dimaklumi atau kamu harusnya seperti apa, seperti itu. Jadi ndak bisa langsung aku ingin keluar kayak gitu kan. Seperti itu, kesannya kayak menyerah ya anak ya. Jadi kita sebagai pendidik juga harus bisa memberikan saran dan masukan kepada peserta didik yang sudah tadi melakukan pelaksanaan PKL itu, dimana pasti kebanyakan anak itu akan kaget ya Bu ya untuk PKL itu, yang biasanya dia di sekolah dia hanya diberikan tugas, menyelesaikan tugas selesai boleh pulang istilahnya, atau pembelajaran dilanjutkan. Kalau yang saat ini PKL itu benar-benar dia merasakan di mana di dunia industri gitu ya Bu ya. Tadi Bu Hilda sudah mencoba untuk beberapa alternatif penyelesaiannya dan memberikan motivasi anak juga, itu sudah langkah yang cukup bagus Bu Hilda menurut saya. Terus jika dinilai dari range penilaian ini dari 1 sampai 10 yang dilakukan Bu Hilda kepada peserta didik ataupun sekolah itu di poin berapa Bu Hilda? Kalau saat ini sih masih angka 7 ya Pak. Di angka 7. Karena kan belum sepenuhnya untuk karena kan mereka kalau jauh gitu loh Pak, jadi kan enggak secara langsung. Kalau tempat PKL misalnya jauh kan kita bisa hanya berkomunikasi lewat online tentunya, enggak langsung karena kan mereka di tempat PKL, saya ya di sekolahan gitu kan Pak. Jadinya otomatis saya hanya bisa memberi motivasi ya dari online, kayak menanyakan kabar dia setiap hari, apakah berjalan dengan lancar atau tidak, seperti itu Pak. Terus begini Bu Hilda, tadi Bu Hilda sudah melakukan penilaian range 1 sampai 10, jika di range penilaian itu di angka 7. Kalau boleh tahu nih Bu Hilda, harapan Bu Hilda itu mau di range angka berapa? Tentunya di range angka 8,5 lah ya Pak. Ya, sekitar angka 8,5 ya Bu ya. Cukup fantastis Bu Hilda itu angkanya. Karena kalau 8,5 untuk di range angka 9 dan 10 kayaknya saya belum sanggup untuk ke sana. Jadi pelan-pelan gitu Pak. Jadi dari angka 7 ke 8,5 itu kan cukup, misalnya cukup banyak kenaikan. Benar. Betul ya. Jadi harus pelan-pelan dan prosesnya pun nggak gampang. Ya, apalagi juga posisi Bu Hilda juga tidak guru kejuruan ya Bu Hilda. Bu Hilda kan guru matematika ya. Jadi untuk penguasaan lapangan, masalah yang siswa PKL yang berkaitan dengan industri mungkin agak kurang dikuasai dengan sepenuhnya karena memang bukan guru jurusan di situ kendalanya. Tetapi Bu Hilda di sini juga sudah menerapkan suatu prinsip profesionalitas, di mana sebagai guru itu tidak hanya mengajar saja, di mana Bu Hilda ketika menjadi pendidik atau pengajar di tingkatan SMK itu mendapat tugas tambahan yang dinamakan pembimbing PKL. Bu Hilda juga menjadi pembimbing PKL-nya. Nah, di mana tindakan Bu Hilda ini sudah cukup bagus sekali, malah saya rasa apakah sebagai guru sudah bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab kepada peserta didik Bu Hilda. Terus untuk selanjutnya Bu Hilda sudah menerapkan tadi dan menyampaikan unek-uneknya perasaannya ya Bu Hilda. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bu Hilda saat ini? Alhamdulillah lega ya Pak. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan sendiri, solusinya. Dari mulai koordinasi dengan orang-orang yang terlibat tentunya dari permasalahan ini. Terus saya ternyata berpikir, saya jadi bisa tahu, saya harusnya kayak gini gitu. Begitu ya Bu Hilda. Jadi kalau boleh tahu penerapan yang di angka 8,5 tadi ya Bu Hilda, itu diterapkan mulai kapan Bu Hilda? Minggu depan mungkin Pak ya. Minggu depan karena ya kan anaknya ini alhamdulillahnya dari permasalahan itu tadi anaknya bisa lebih legowo gitu Pak, melakukan
dari motivasi yang saya berikan lebih legowo dan mau berkontribusi gitu. Jadi mungkin minggu depan mulai saya hadir utuh sepenuhnya untuk mereka biar mereka lebih semangat lagi PKL. Jadi pembuatan laporan PKL-nya akan lebih baik gitu. Betul sekali Bu Hilda. Memang untuk tindakan yang harus dilaksanakan itu lebih cepat, lebih baik Bu Hilda. Dimana di saat ini posisi genting seperti ini memang dibutuhkan tindakan sebagai pamong ya Bu ya, among lah istilahnya. Guru itu kan sebagai pamong. Itu tindakan yang melalui tindakan yang nyata itu memang dibutuhkan. Saya rasa percakapan hari ini cukup nih Bu Hilda untuk coaching hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi minggu depan setelah nanti Bu Hilda melakukan penerapan yang Bu Hilda lakukan tadi itu, ingin diterapkannya kapan, lalu minggu depan ketemu lagi Bu Hilda. Saya pengen ngobrol-ngobrol lagi, kita sharing-sharing lagi Bu Hilda tentang permasalahan-permasalahan Bu Hilda yang sudah dihadapi dengan beberapa trik-trik dan cara-cara Bu Hilda tadi itu yang diterapkan di dalam dunia PKL atau industri anak-anak tadi. Saya rasa cukup Bu Hilda. Terima kasih ya Pak Rindra sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Hilda, saya juga senang banget Bu Hilda bisa terbuka, bisa ngobrol sama saya, bisa berbagi informasi dengan saya, di mana saya juga akan mendapatkan beberapa pelajaran juga ketika besok menjadi pembimbing PKL Bu Hilda. Begitu Bu Hilda. Terima kasih Bu Hilda. Terima kasih Pak Rindra atas waktunya ya Pak. Sama-sama Bu Hilda. Saya tak ke kelas lagi Pak. Terima kasih. Semangat Pak. Bu Hilda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Pak Rindra. Selamat siang Pak Fajar. Semangat banget Pak Fajar. Wah, itu semangat ini habis mengamati Pak Rindra dan Bu Hilda coaching Pak Rindra. Bagaimana Pak Rindra hasilnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar Pak Rindra? Alhamdulillah tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Hilda, prinsip-prinsip penerapan yang saya terapkan melalui alur rasa dan tirta tadi Pak Fajar itu bisa, menurut saya sudah berjalan dengan baik ya Pak Fajar. Kalau menurut saya ini ya Pak Fajar, sebagai tadi saya menjadi coach, di mana Bu Hilda itu bisa terbuka dengan apa yang permasalahan yang sedang dihadapi Pak Fajar. Terus Bu Hilda juga tadi tidak sungkan-sungkan untuk bercerita ngalor ngidul sampai mana saja tadi, ngobrol masalah tentang permasalahan di dalam hidupnya Pak Fajar. Oke, tadi juga saya sudah mengamati memang kegiatan coaching jenengan berjalan dengan cair dan nyaman Pak Rindra. Pak Fajar. Andai kata tidak diakhiri tadi bisa 2 jam ya Pak Rindra. Bisa lebih Pak Fajar malah. Seharian ngobrol sama Bu Hilda. Saya sudah mengamati, melihat kegiatan panjenengan berdua, ada beberapa catatan. Tapi sebelum itu Pak Rindra, saya ingin bertanya. Boleh Pak Rindra? Boleh Pak. Apa yang sudah Pak Rindra lakukan dan apa juga yang sudah menjadi indikator keberhasilan dari coaching hari ini bersama Bu Hilda Pak? Tadi yang pertama saya lakukan itu tentunya bagaimana cara saya memancing Bu Hilda untuk bisa bersikap terbuka ya Pak ya, dimana Bu Hilda itu bisa merasa nyaman dengan saya ketika ngobrol. Lalu sebagai coach pun saya juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, dimana pertanyaan-pertanyaan berikut yang bersifat terbuka itu salah satunya yang saya pahami itu tidak mengintimidasi maupun tidak menyudutkan dari si coachingnya Pak. Dimana Bu Hilda tadi juga sudah merasa, dimana tidak merasa saya sudutkan. Berikut juga saya tidak memberikan pertanyaan yang menyudutkan, lalu membuka pemikiran Bu Hilda, di mana permasalahannya itu bisa ditemukan dan dipecahkan sendiri Pak Fajar di situ. Tadi. Betul Pak Rindra, memang sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya. Pak Rindra telah melakukan coaching dengan prinsip yang betul, yaitu tentang yang pertama kemitraan, yaitu terbukti dengan Pak Rindra bisa setara
bisa melakukan diskusi, tanya jawab, percakapan yang nyaman, cair dan enak Pak Rindra nggih. Kemudian proses kreatif ini Pak Rindra telah menggali potensi dari Koji yaitu Bu Hilda untuk menemukan solusi-solusinya, kemudian telah memberikan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Rindra untuk memaksimalkan potensi dari Bu Hilda. Juga ini tadi yang saya amati Pak Rindra telah dengan bagus juga mengeluarkan kompetensi yang dibutuhkan yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif nih Pak Rindra dengan memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian terkait dengan alur dari percakapan Pak Rindra sudah tepat, sudah betul, yaitu menggunakan tirta yang dimulai dari tujuan, dilanjutkan identifikasi, rencana dan juga tentang tanggung jawab apa yang akan dilaksanakan kemudian oleh Bu Hilda. Oke, dari catatan saya Pak Rindra, panjenengan sudah melaksanakan kegiatan coaching hari ini dengan sangat baik dan sepertinya memang sudah Bu Hilda sudah nyaman dan menemukan solusinya gitu. Iya, tadi saya sempat bertanya dengan Bu Hilda bagaimana kesan dan perasaannya setelah ngobrol dengan saya ya Pak Fajar. Tadi juga Bu Hilda menyampaikan beban-beban dan pikiran-pikiran yang dirasakan dan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi itu bisa sedikit berkurang atau saya memberikan kenyamanan untuk bagaimana Bu Hilda itu mengambil langkah untuk selanjutnya, dimana sebetulnya saya juga tidak terlalu banyak memberikan saran tadi ya Pak Fajar. Saya hanya memancing Bu Hilda untuk menemukan kunci atau jawaban dari permasalahannya sendiri tadi. Nah Bu Hilda juga kebetulan tadi langsung bisa menemukan, oh Pak saya harus seperti ini. Nah begitu. Oke. Ya, luar biasa Pak Rindra atas hasil tadi yang jenengan sampaikan. Ini ada pertanyaan Pak Rindra terkait dengan kegiatan hari ini. Kompetensi apa yang ingin Pak Rindra kembangkan kemudian yang Pak Rindra perlu kembangkan untuk memperbaiki ya coaching kemudian dengan teman yang lain tadi. Oke. Berarti ketika saya menjadi coach ya Pak ya. Saya ingin nggak cuma sama Bu Hilda mungkin nanti kedepannya sama teman rekan sejawat yang lain. Ketika saya menjadi coach itu saya ingin yang pertama itu memperdalam tentang pertanyaan yang berbobot Pak Fajar, dimana saya itu akan lebih mengerucutkan atau menajamkan bagian pertanyaan berbobot dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada coaching yang melakukan coach dengan saya ketika saya menjadi coachnya. Lalu saya juga bisa menerapkan teknik coach dan coaching ini tidak hanya dengan rekan sejawat Pak. Jadi harapan saya nanti berkembang bisa sampai di peserta didik dan di lingkungan masyarakat, di mana teknik coach dan coaching ini di masyarakat itu masih dianggap suatu tindakan yang awam ya Pak, mungkin atau jarang dilakukan karena ya kebanyakan ketika orang melakukan sesi curhat itu pasti banyak sekali terjadi kendala, terutama kendalanya tadi ketika curhat itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mengintimidasi karena sebelumnya orang-orang itu tidak memahami alur tirta dan alur rasa tadi ya. Nah makanya itu saya akan menerapkan alur tirta dan alur rasa itu dan mencoba untuk memberikan men-share pada teman-teman atau pengembasan di mana saya akan melakukan suatu pelatihan di dalam komunitas sekolah saya. Lalu saya akan mengajarkan kepada rekan-rekan sejawat tentang bagaimana menerapkan alur tirta dan rasa ketika ada prinsip coach dan coaching yang sedang dilakukan. Begitu Pak Fajar. Oke, bagus Pak Rindra, artinya nanti bisa ke teman-teman, juga bisa khususnya ke anak didik kita karena mereka sebagai objek dalam profesi kita ini Pak Rindra. Mungkin nanti banyak masalah terkait dengan pelajaran, dengan teman-temannya, dengan nanti menentukan langkah ke depan saat sudah mau lulus mungkin gitu ya. Walaupun kita guru mapel tapi kan
kita ya tidak hanya di Mapel saja, Iya. mungkin dengan kehidupan pribadi, dengan kegiatan-kegiatan mereka yang lain. Betul Pak Fajar. Oke, semoga Pak Rindra setelah ini bisa lebih meningkatkan lagi di yang sesuai harapan panjenengan, yaitu bagaimana bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan lebih baik ya Pak Rindra. Iya. Dan juga semoga di sesi coaching yang lain dengan siapapun Pak Rindra tetap bisa nanti membawa paradigma coaching yang betul, yang benar, yaitu dengan prinsip, kemudian kompetensi inti dan juga alur tirta tadi. Bapak Rindra hari ini sudah melaksanakan coaching yang sangat mantap dan luar biasa Pak Rindra. Semoga tetap bisa berlanjut dengan teman-teman yang lain juga, khususnya dengan murid tadi. Demikian Pak Rindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fajar.